Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Arus News dan Ahad Media Tama Group. Di sore ini kita berada di area kawasan perumahan yang berada di wilayah Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang informasi yang berhasil kita tangkap bahwa perumahan ini telah terjadi sedikit eh, insiden, banyak beberapa dugaan, dan kita akan wawancarai oleh satu dari penghuni di perumahan ini. Gimana kabar Bang? Ya, Ya. baik. Boleh cerita sedikit ya Bang? Informasi yang masuk ke dalam redaksi kita adalah bahwa telah terjadi dugaan Abang beli di tempat ini. Gimana sih Bang? Cerita gambaran sedikit. Iya, memang di sini di lahan ini saya sudah pernah mendp lahan ini. Mm-hmm. Tiba-tiba nggak taunya diserobot, dijual ke orang lain. Okay. Dan kita pun juga nggak tahu kapan dari pengembang yang lama yang mau membangunkan rumah untuk saya. Nggak tahu lagi saya bagaimana cerita. Nggak taunya rumah saya pun yang di samping lahan ini rumah saya pun juga IMB-nya palsu, diduga palsu. Diduga palsu. Ya, tetapi itu sudah masuk ke laporan polisi. Untuk selanjutnya bisa bicara langsung dengan lawyer saya. Oke, baik sahabat Arus News. Ada dugaan dua, statusnya adalah tanah yang sudah di DP tiba-tiba dijual ke pihak lain, dan dugaan yang kedua adalah telah terbitnya IMB palsu. Diduga telah terbitnya IMB palsu. Dan kita akan coba cross check ke tim lawyer dari Bang Yan. Bang, Ya. silakan Bang, diperkenalkan dengan siapa Bang? Ya, nama saya RM dan kami bernama UCL Tobing serta Muhammad Dafa. Baik. Kita tergabung dalam hukum RMTW and Associate. Baik and Bang. Partners. Ya. Boleh sedikit Bang, apa yang telah diutarakan, dituturkan dari klien Anda? Ya, jadi kami sebagai lawyer yang ditunjuk oleh Abang Yance ini, beliau mengadu kepada kami bahwa ada dugaan ya yang sudah masuk ke laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Baik. Itu laporannya adalah sementara ini penggelapan dan penipuan, karena diduga tanah ini tanah yang sudah dibangun ini sudah di DP oleh Bang Yance. Baik. Tapi tidak ada konfirmasi secara jelas dan gamblang. Tahu-tahu sekian tahun kok sudah dijual ke tempat yang lain, oleh pembeli yang lain. Okay. Sehingga dengan memaksakan diri si pembeli ini membangun rumah sehingga tanpa izin tetangga, sehingga timbul suatu kegaduhan yang kenyamanan terganggu. Gitu. Dan setelah itu, setelah ditelusuri, ternyata rumah yang ditempati oleh klien kami ini diduga memiliki IMB palsu. Dan itu sudah kita konfirmasi ke pihak terkait, instansi pemerintah terkait, dan itu sudah dikeluarkan suratnya, dan saat ini menjadi barang bukti di Polres. Jakarta Dan Selatan. ya, mungkin tahapannya sudah mulai penyidikannya. Ya, ini beliau nanti akan menjelaskan. Pak Yus, silakan Pak Yus. Gimana Pak Yus? Ya, selamat sore semuanya rekan Yus. Kami sebagai kuasa hukum dari Bapak Yance, kami menduga adanya suatu sistem pembangunan yang tidak bertoleransi kepada warga-warga setempat. Kenapa saya bilang tidak bertoleransi? Karena rumah yang dihuni oleh 22 warga itu sudah terlebih dahulu dibangun dengan prasarana yang baik, teratur, dan semuanya cukup indah kalau kita lihat. Siapa yang melakukan pembangunan itu Bang? Kalau itu saya tidak tahu, mungkin dari pihak developer. Cuman kedatangan yang akhir-akhir ini adalah developer yang sudah mempunyai badan hukum, ya, dia ingin membangun rumah yang sisa tertinggal sekian unit lagi. Namun saya sangat disayangkan oleh menurut kami yang seperti dikatakan oleh Pak RMTW bahwa salah satu unit tersebut sudah ada DP. Artinya di sana sudah terjadi pengikatan hukum. Jadi hukum itu sudah terbit di sana dan itu harus dihargai. Berapapun DP-nya ataupun berapapun keluarnya yang dikeluarkan oleh klien kami, itu harus dihargai dan harus dituntaskan dulu.
Maka dari itu kami sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pak Yance, kami melakukan upaya hukum, yaitu upaya untuk meluruskan bagaimana tentang uang yang sudah diberikan oleh klien kami kepada pihak developer. Dan itu harus jelas dan tuntas secara hukum. Tidak boleh ada kata-kata ini sudah beres, ini Angus. sudah selesai, ini sudah hangus. Tidak bisa. Karena dalam hukum itu tidak ada kata-kata beres sebelum terjadi perselesaian atau sebelum terjadi kesepakatan bersama atau sebelum terjadi vonisnya majelis hakim atau sejenisnya itu baru beres. Tapi kalau beres yang seperti dikatakan oleh pihak developer, itu dugaan mereka. Tapi saya tidak memakai kata dugaan, tapi saya memakai itu ilmu hukum. Ilmu hukum dalam kata beres itu duduk bersama. Bagaimana kwitansinya, bagaimana tanda tangannya, bagaimana penyerahan uangnya, bagaimana transfernya, itu harus semuanya ada. Barulah ini kita musyawarahkan. Namun demikian, kami sebagai kuasa hukum tetap mengupayakan, karena negara ini adalah negara the rule atau hukum yang akan memberikan solusi. Bukannya kita mengajak untuk hal-hal yang negatif, tapi saya mengajak untuk menjadi hal yang positif. Hal yang positif bukan menurut dugaan saya atau bukan menurut dugaan yang lain-lain, tapi menurut positifnya tentang hukum atau duduk hukumnya di situ. Nah, oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum, saya perwakilan dari RMTW terus berusaha mendeklarasikan hukum, bahwa hukum itu adalah yang terbaik menurut kami. Kira-kira untuk sementara begitu, Pak. Baik, boleh tahu sedikit secara signifikan kapan laporan itu masuk ke Polres Jakarta Selatan? Ya, silakan, Pak. Ya, kalau saya tidak sebutkan secara eksplisit ya. Jadi 2-3 bulan yang lalu. 2-3 bulan yang lalu kita sudah proseskan, dan saat ini sudah tahap pemanggilan klarifikasi terhadap saksi terlapor. Saksi terlapor. Ya, saksi terlapor. Dan saksi terlapor sudah 1 kali tidak hadir. Nah, ini yang akan dilayangkan pemanggilan yang kedua. Baik, yang nggak kalah pentingnya, Bang. Ketika dari kuasa hukum Pak Yance melakukan pelaporan ke Polres Jakarta Selatan, apakah dari pihak developer juga mengutus penasihat hukumnya? Oh iya. Menurunkan penasihat hukumnya? Oh iya, dia developer yang katanya pemilik rumah ini, tanah ini, itu mengutus beberapa tim kuasa hukumnya untuk bertemu dengan kita. Oke. Dan kita sempat berdiskusi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan memang kita sayangkan juga ada sedikit arogansi ya dari pihak kuasa hukum ya terhadap klien kami, sehingga ini yang kita sayangkan. Baik. Karena kode etik sebagai advokat itu harus kita tetap jaga. Baik. Yang juga perlu kita klarifikasi tentang apakah benar ada sedikit rekaman video yang bisa menjadi bukti kearogansian seorang advokat. Ada, dan itu semua sudah kami serahkan kepada penyidik di Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau bisa saya ilustrasikan, luar biasa. Ada intimidasi, ada juga mengilustrasikan hal-hal yang negatif di situ. Dan nanti pemirsa bisa menilai kalau seandainya memang bisa ditampakkan, dipublikasikan. Waduh, luar biasa ini. Oke. Itu intinya. Baik, kedepannya melihat sesama advokat, ada advokat yang tidak memiliki kode etik atau tidak menjaga kode etik advokat. Ya. Apakah ada niat untuk mengadukan ke ranah niat itu ada, advokat? Tentunya ada, karena kita sebagai advokat jangan sampai hal-hal yang seperti ini tuh jadi diekspos di pihak publik, yang masyarakat umum, terkesan bahwa advokat tuh arogan, kebal hukum dan lain-lain seperti itu. Padahal kalau kita menjalankan suatu tugas yang membela klien, kita harus menjaga kode etik tersebut. Dan itu marwahnya. Baik. Jangan sampai orang berpikir bahwa advokat bisa melakukan apapun
ya, Baik. termasuk hal yang mengintimidasi, menjelekkan klien kami dan lain seperti itu. Baik, sahabat Arus News, perlu kita garis bawahi bahwa negara ini adalah negara hukum. Ya, Tidak ada manusia yang kebal hukum. Siap. Hatta sampai presiden sekalipun. setuju. Ya. Setuju Untuk sekali. para advokat, Ya, pegang kode etik Anda. ya, Advokat bukan preman, ya. dan advokat di bawah naungan kode etik yang memang membungkus dengan etika yang baik. Siap. Saya Mugiono melaporkan dari Cipedak, Jakarta Selatan. Arus Ya. News akurat dan mencerahkan. Salam Arus News. Yes. Ya.